asal beliau mau naik datang ke Mekah, jangan hanya orang Lombok yang dilayani, jangan hanya muridnya saja yang ditemui, saya juga harus ditemui dengan syarat ini, dan saya yang tanggung berapapun rombongannya, nanti saya tanggung. Kata beliau, serius? Bukan hanya itu, ternyata di belakang setelah saya pulang kurang lebih 1 tahun kalau tidak salah, itu datang suratnya menyatakan seperti yang beliau pesan ke saya itu. Surat belum, memang enggak. Ya, setelah saya sampaikan kepada Maulana Syekh, pernyataan beliau mengatakan besain di melihat tanang Mekah, bendara dengan dia melihat, apalagi aku dengan saksi bodoh doang nara dek macak melihat tanang Mekah lagu ngombe angkun ku anang Mekah, bekan goyo ku tinggalan nang Mekah sampai 2 bulan 3 bulan. Kata beliau, nah sejalur doang hampir-hampir luwek maling nengke, luwek maling dek na kepeng doang paling na iman takwa endah paling na. Aku kununggalang pati pesan gurungku. Nah, ya empukku daka apa daka ngene ongkat pesanannya. Nah, pesanan mudir salatiyah. Lagu aku mati lek gurungku, karena gurungku mesen aku itu lek Lombok tok pahalame. Maknanya lebih besar pahala berjuang di Lombok ketimbang. Nah, walaupun memang ada jelas itu dalil hadisnya, sholat di Masjidil Haram sekali adalah sampai minimal, ini menurut riwayat yang sahih ini kan minimal 100.000 kali di luar, bahkan ada yang sampai 1 juta. Tetapi ternyata oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad menyatakan kepada beliau pahalanya itu lek Lombok, artinya lebih besar pahala berjuang. Nah, itulah yang dipakai oleh Maulana Syekh, sehingga demen sih, apalagi itu gratis kok kanjak tahu me ngansul doang dengan soksina mau masih geger doang. Nah, itu beliau Maulana Syekh. Jadi aku kulaksanaan tugas lekan gurungku kunjaga Lombok. Masya Allah, inilah Maulana Syekh. Nah, sehingga keluar masuk siang malam itu beliau mengatakan, aku lekan lek ku ngamalang P4 dek mekman mia istilah haran P4 aku wahyu amalanku. Nah, lagu aku jak P4 ku lain pergi pagi pulang petang. Kata beliau, kan P4 itu kan pengamalan penghayatan pedoman Pancasila, Allah alam itu mungkin. Maulana Syekh itu sudah menyatakan, mula amalanku P4 lekan lai dek mekman nya arah. Nah, jadi begitulah Maulana Syekh yang selalu melakukan apa yang dipesan oleh Maulana Syekh itu dengan melaksanakannya secara selalu mengundang, selalu memanggil dalam apapun permasalahan yang apalagi yang prinsip sekali. Kemudian saya pribadi sebagaimana yang tadi kan itu mungkin karena saya sering dilihat di lingkungan pekarangan beliau, kadang-kadang nyapu, kadang-kadang dipanggil oleh almarhumah Umi Adeniyah yang sering coba esok kita ini coba kita ini, seringlah saya disuruh jadi berkhidmat lah. Jadi dijumpai Maulana Syekh, oleh Maulana Syekh sering dijumpai. Oh, apa gaweknya? Begitulah, nyeken tiang meriri, nyapu kayak apa. Itu khidmat, berkhidmat karena kita menginginkan barakah.
karena demikian cara, sehingga saya masih ibaratnya masih kecil sudah dikenal oleh Maulana Syekh. Waktu itu, waktu masih kecil dalam arti sebelum saya ke Mekah, ya sudah masuk ma'had tahun 70. Masuk ma'had tahun 70, kemudian pernah saya lihat Maulana Syekh duduk di Beruga, istilahnya Beruga, tapi waktu itu tempat memang penerimaan tamu di samping gedeng beliau yang agak lebih besar dari Beruga ini, ya, tempat penerimaan tamu-tamu kalau banyak. Saya lihat beliau duduk sendiri, akhirnya saya maju untuk salaman saja, sekedar salam. Sempatlah ya, saya ditanya oleh Maulana Syekh pribadi saya, "Wah, anta milu ujian?" Kata beliau, milu ujian, karena waktu itu kan belum seperti sekolah sekarang, madrasah sekarang kan ibaratnya satu paket, baik negeri maupun swasta kan. Nah, yang swasta juga punya ijazah negeri kan. Kalau dulu enggak, otomatis setiap yang di madrasah, sekolah di madrasah enggak ada anunya, enggak ada ijazah negeri kecuali dengan sistem ikut ujian negeri kan. Jadi perlu mendaftar masing-masing dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Lalu saya ditanya oleh Maulana Syekh, "Wah, anta milu ujian?" Kata beliau, "Oh, andek tangguh milu." "Oh, dek mewah?" "Nggih." "Oke, mundek mewah ja, dendek wali." Nah, ini pesan untuk saya pribadi. Dendek. Sebab ini ya ndak harus saya sebut. Nggih. Jadi saya tidak punya ijazah negeri seperti bahkan ijazah swasta saja saya tidak punya. Dari SD saya tidak punya, sanawiyah tidak punya, apalagi aliyah, belum ada nama aliyah. Kemudian sampai ma'had juga saya tidak punya, kecuali kalau saya buatkan diri sekarang. Buatkan untuk saya. Tapi tidak ada orang ragu. Nah, jadi Maulana Syekh tidak tahu apa ini bagi saya, jadi saya diwasiati lah, artinya kedong mesin dek wah, jadi dendek deh, nggih. Nah, jadi saya bilang nggih. Nah, kemudian untuk tidak terlalu panjang, jadi selesai masuk ma'had tahun 70, kemudian selesai di akhir 74. Kemudian saya dipanggil, "Mek bantu aku, mek ule itu anak madrasah mek." Nggih. Akhirnya saya ditugaskan menjadi pembantu ngajar di Sanawiyah 6 tahun. Saya tidak sebut siapa di situ, yang penting ada di antara tuan guru kita, tokoh kita yang dianjani, yang pernah saya masuk di kelasnya. Anda bukan murid saya, murid Maulana Syekh. Ya. Murid Maulana Syekh, tapi saya pembantu Maulana Syekh dan guru-guru yang ditugaskan oleh Maulana Syekh. Mulai dari Januari 75. Luar biasa. Maulana Syekh punya kebijakan, ada beberapa orang yang ditugaskan setiap penamatan ma'had ditugaskan untuk ngabdi. Dulu untuk ngajar di semua lembaga yang ada di Pancor ini, yang muallimin, muallimat, itu PGA, nama dulu. Jadi kan
masih satu sebutan, tidak ada tingkat sanawiyah, tingkat aliyah. Jadi ditugaskan ngajar. Ya, saya kembali ke asal, jadi ke sanawiyah 6 tahun. Diminta ke Mekah itu tahun. Nah, kemudian sebelum saya ditugaskan di membantu ngajar di Pancor di Madrasah Sanawiyah 6 tahun ini, Maulana Syekh pernah menginginkan saya naik haji pas ketika Umi akan haji. Umi akan haji tahun 75. Umi Hajah Siti Rauhun. Saya dipanggil oleh Maulana Syekh, terus saya diperintah untuk kelek bapak bareng si Girang Kancana nggih datang ngene tuan haji taekang lo usuk agana tay anang Mekah nang ke tahunan ini. Pusing beliau, susah sekali karena waktu itu kan Masya Allah bagaimana sasa agana taek doang upayang kan luwe tuan haji ngajarin dah anu deh nggih lagu sang munas pamit nih dia bau deh anu ule kira berunding. Singkat cerita, sudah sekian proses dilakukan, tempatnya ngajarnya kan ngajar masailah masailah bidayah kerukunan istilahnya itu sasak. Nah, dipanggil dibawa semuanya. Nah, pada itu hasil dari ini saling ingat doang. Apa narak budaya itu kepeng cuma budaya bangkat. Aset hanya bangkat kebun. Sulit untuk menjadi uang. Akhirnya kesimpulannya tidak bisa. Jadi menghadaplah terakhir tiang matur nunas pamit dek nabau wah sekian cara si tiang lakuang lagu dek nabau ke jongkok tidak nyampe untuk jadi tambang. Agak Maulana Syekh agak apa kayak sedih atau apa. Akhirnya saya dibujuk aranjaan itu pokok tuh melet pokok tuh berikhtiar lagu ndek mana nasibnya anda. Mudahan lain waktu. Nggih, amin. Nah, dari sejak itu akhirnya kan saya tidak bernasib jadinya naik haji, yang kalau naik haji berarti pas ngiring Umi tahun 75 itu ngiring Umi. Jadi kayaknya keinginan Maulana Syekh saya sebagai pelayan Umi mendampingi dan melayani ya memang namanya kan perempuan perlu banyaklah hal-hal yang selain banyak diantara murid-murid Maulana Syekh yang sangat senang jelas sebagai pelayan juga, tapi secara lebih dekat dan lebih khusus. Tapi keinginan kan tidak semua keinginan itu terpenuhi, tercapai. Akhirnya upaya dari orang tua karena keinginan Maulana Syekh yang begitu serius, bagaimana supaya tidak gagal total, akhirnya barulah pada tahun 77. Pada tahun 77 dengan istilah waktu itu haji tauris. Haji tauris yaitu tidak di musim haji, pemberangkatan lewat ONH. Nah, maka menghadaplah beliau orang tua saya menyampaikan ke Maulana Syekh dan Maulana Syekh menerima. Lalu sebelum berangkat ketik, akhirnya saya datang, kemudian di gedeng desa waktu itu istilahnya yang di Bermi sana. Beliau mengatakan sebenarnya anta endek kuah kedung
tutup siaran bi'sah ino bauan tatama. Nah, istilah bi'sah yaitu mengirim delegasi dari murid-murid berprestasi atau yang dipandang layak untuk belajar melanjutkan ilmu pengetahuannya, melanjutkan di luar daerah. Nah, inilah yang ada di Malang, yang ada di Semarang, yang ada di Jogja. Nah, jadi dikirim. Nah, itu nama bi'sah yang memang dibiayai oleh Maulana Syekh. Jadi orang tuanya, keluarganya hanya membantu kalau ada, membantu. Nah, disinilah termasuk Pak Mustame yang namanya bi'sah itu. Pak Mustame, Pak almarhum Pak Haji Nu'man, ataupun Pak almarhum Haji Rafi'i, dan lain-lain, banyaklah. Almarhum Tuan Guru Haji Dahmuruddin, almarhum Tuan Guru Haji Afifuddin Adnan, dan banyak yang dikirim. Termasuk yang kalau tidak salah itu Anwar Samanhudi yang di Lombok. Dan banyaklah. Nah, kader-kader Nahdlatul Watan yang dibiayai oleh Maulana Syekh dengan sistem upaya beliau mengumpulkan dana dari masyarakat bersama-sama, ibaratnya bergotong royong ini untuk menjadi perjuangan untuk, maka dibiayai total. Dalam arti total itu adalah hampir-hampir kebutuhan pribadinya juga Nah, sehingga orang tuanya diharapkan untuk membantu, bukan dipaksa, apalagi diharapkan untuk membantu menara berdoeme, menara isi meja barang-barang sebagai janteng ngapain anak sebenarnya ente kewajiban endah si palingan lagu aku si sangat kulit perjuangan agana karena kedong ini begini ini. Akhirnya ya banyak yang membantu Maulana Syekh, tidak langsung menyerahkan ke anaknya tapi menyerahkan ke Maulana Syekh. Ada juga yang ke anaknya, yaitu otomatis untuk pribadinya. Akhirnya saya oleh Maulana Syekh mengatakan, sebenarnya endek wah kedong tutup siaran bi'sah ante bau tama. Nggih niki tiang tunas doa. Pada saat itu kesulitan ekonomi kan luar biasa. Tidak terbayang oleh keluarga, oleh masyarakat bagaimana hidup di Mekah. Sementara untuk sewa tempat tinggal saja, marongkat bahasa pelajar kene kos, untuk jadi biaya kosnya saja luar biasa karena nilai uang sangat jauh, jangan di bawah. Tapi alhamdulillah berkat doa Maulana Syekh, ya memang kendala yang saya alami di Mekah lumayan, terutama 1 tahun yang awal itu jadi luar biasa ya. Jadi apa luar biasanya? Ekonomi, karena dari rumah tidak bisa diharapkan, kemampuannya hanya ngirim beras, ngirim tolang komak, hanya itu uang paling 20.000, 30.000 paling tinggi untuk waktu itu, Masya Allah. Tapi saya tidak pernah akan mengatakan kepada orang tua kalau begini saya tidak sanggup, saya lebih baik pulang. Alhamdulillah saya laksanakan karena mulai dari keinginan Maulana Syekh, maka alhamdulillah sampai saya pulang akhir tahun 85. Dari tahun 77, pertengahan tahun 77 sampai di penghujung tahun 85. Nah, saya pulang, kemudian seperti yang saya katakan tadi, saya pulang ke Maulana Syekh langsung, kemudian beliau terima. Nah, kemudian beliau panggil saya setelah baru 27 hari kurang lebih
kurang lebih 1 bulan lah. Baru 1 bulan saya pulang dari Mekah, kemudian dipanggil oleh Maulana Syekh. Panggilan melalui saudara saya, Tuan Guru Haji Lalu Anas. Saya dipanggil, kemudian beliau mengatakan, merari anta nengke barang disebut nama nengke bulan ini